Hari ini kita membahas tentang perangkap dalam pernikahan dan cinta. Saya adalah Gudau Yehua, dan akhirnya kita mulai merasakan harga dari suplemen motivasi beracun toxic positivity yang selama ini tersebar luas. Di satu sisi, kita melihat laki-laki di desa dan kota kecil semakin banyak yang melajang. Di sisi lain, perempuan lajang di kota besar juga menumpuk. Tahun lalu, di Tiongkok hanya ada 60,1 juta pasangan yang menikah, angka terendah dalam 45 tahun terakhir, sementara jumlah perceraian mencapai 2,62 juta pasangan, belum termasuk mereka yang sedang dalam masa pendinginan atau berpisah secara informal. Yang lebih mengejutkan, di negara tetangga seperti Rusia, setiap tahun ada 600.000 sampai 700.000 pasangan bercerai, sedangkan tingkat perceraian di Belgia mencapai 71%. Apa artinya ini? Bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh, menikah mungkin benar-benar akan menjadi hal yang langka. Namun hal yang paling menakutkan bukan itu. Di negara barat, pernikahan masih memiliki landasan keagamaan dan spiritualitas. Sedangkan di masyarakat kita, bukan hanya tidak memiliki landasan spiritual, tetapi justru diracuni oleh berbagai motivasi palsu yang secara halus merusak cara pandang generasi muda terhadap pernikahan dan cinta. Kata-kata bijak yang tampaknya memberi petunjuk hidup itu, sebenarnya sedang menghancurkan fondasi moral dan nilai pernikahan sedikit demi sedikit. Hari ini, saya akan membongkar beberapa racun terbesar dari motivasi beracun tersebut, dan melihat bagaimana bias-bias ini memutarbalikkan makna sejati dari pernikahan. Racun 1, kalau kamu gak kasih aku uang, gak kasih romantisme, gak kasih kehidupan yang stabil, kenapa aku harus memilih kamu? Sekilas terdengar masuk akal perempuan menginginkan pasangan yang punya kemampuan finansial, romantis, dan bisa memberi rasa aman. Tapi masalahnya, logika ini sepihak. Bayangkan jika laki-laki membalikkan pertanyaan, aku punya karier, penghasilan, dan emosi yang stabil, kenapa aku harus memilihmu? Kenapa bukan yang lebih baik? Begitu dua orang mulai melihat pernikahan dari kacamata untung rugi, maka pernikahan berubah menjadi transaksi, bukan hubungan saling mencipta kebahagiaan. Padahal, dalam kenyataan sosial, orang paling mudah bertemu dengan mereka yang berasal dari kelas sosial yang sama. Pernikahan seharusnya kerja sama untuk membangun kehidupan bersama, bukan hubungan satu arah yang hanya menuntut dan berharap kenyamanan. Lagi pula, hari ini siapa yang bisa menjamin hidup stabil selamanya? Bahkan pekerjaan di instansi pemerintahan pun tak lagi pasti. Jika kamu masih berpikir menikah berarti hidup nyaman tanpa usaha, mungkin kamu belum siap menikah. Racun 2, rumah adalah tempat untuk cinta, bukan tempat untuk logika. Ungkapan ini sering jadi slogan para influencer cinta, seolah rumah tangga harus diisi hanya oleh emosi dan kasih sayang, tanpa perlu bicara benar atau salah. Padahal ini pandangan yang keliru. Pria yang benar-benar ingin hidup bersamamu seumur hidup akan sabar berbicara dan menyelesaikan masalah secara rasional. Justru pria yang tidak bertanggung jawablah yang hanya mengandalkan emosi dan memanipulasi perasaanmu. Keluarga yang sehat harus memiliki dua pilar, cinta dan logika. Cinta adalah dasar emosional, sedangkan logika dan sopan santun adalah dasar kehidupan sehari-hari. Jika rumah hanya punya cinta tanpa logika akan kacau. Jika hanya logika tanpa cinta akan dingin dan kering, maka keduanya harus seimbang. Racun 3, sebelum menikah aku dimanjakan orang tuaku, jadi setelah menikah aku juga nggak seharusnya melakukan terlalu banyak hal. Pemikiran ini umum di kalangan anak perempuan tunggal, namun ini adalah kesalahpahaman besar tentang pernikahan. Laki-laki juga sebelum menikah adalah anak kesayangan orang tuanya, tapi apakah setelah menikah dia bisa tetap diperlakukan seperti anak kecil? Tentu tidak. Pernikahan adalah proyek bersama dua orang membangun kehidupan baru, yang pasti akan melelahkan dan penuh tantangan. Karena itu, pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan waktu adalah hal wajar. Jika kamu masih ingin hidup seperti putri yang hanya menerima kasih, maka kamu belum siap menghadapi realitas pernikahan. Racun 4, perempuan adalah satu-satunya yang mau berkorban tanpa syarat dalam pernikahan. Kalimat ini sering digunakan untuk mengeluh bahwa laki-laki tidak cukup peka, dan seolah perempuan selalu jadi pihak yang paling menderita. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak perempuan yang berkata demikian sebenarnya ingin mengubah pasangan agar sesuai dengan ekspektasinya sendiri. Itu bukan tanpa syarat, melainkan berdasarkan harapan dan imbalan. Sementara banyak laki-laki yang berkorban dalam diam,
menahan emosi, menanggung beban ekonomi, menyimpan rasa frustrasi, dan terkadang mengorbankan hobi atau mimpinya demi keluarga. Apakah semua itu bukan bentuk pengorbanan juga? Jika masing-masing merasa dirinya paling menderita, maka konflik hanya akan semakin besar. Padahal, laki-laki dan perempuan sama-sama punya kesulitan sendiri. Tidak perlu saling bersaing dalam penderitaan. Racun 5, tidak boleh gratis, tidak boleh melahirkan anak tanpa bayaran. Ungkapan ini kini banyak tersebar di kalangan muda. Namun, logika di baliknya justru mengobjektifikasi perempuan itu sendiri, menjadikan kemampuan melahirkan sebagai barang dagangan yang bisa diberi harga. Ketika kamu memandang dirimu sebagai produk, bagaimana kamu berharap akan dihormati oleh orang lain? Cara berpikir seperti ini merusak makna pernikahan dan nilai perempuan itu sendiri. Melahirkan seharusnya adalah keputusan dan tanggung jawab bersama, bukan alat tawar-menawar. Racun 6, pria yang mencintaimu pasti mau mengeluarkan uang untukmu. Kalau dia pelit, berarti dia nggak cinta. Kalimat ini juga menyesatkan. Bayangkan kalau laki-laki membalas dengan versi mereka, perempuan yang mencintaiku pasti mau memesankan makanan atau hadiah ulang tahun untukku. Kalau enggak, berarti dia nggak cinta. Kedengarannya konyol, bukan? Tapi logikanya sama. Cinta tidak diukur dari uang yang keluar, melainkan dari waktu, perhatian, dan kesungguhan. Ada orang kaya yang memberi uang tapi tidak memberi hati. Ada juga orang sederhana yang memberi segalanya selain uang. Yang mana yang lebih berharga? Kamu sendiri tahu jawabannya. Kenapa motivasi beracun ini begitu populer? Karena orang yang menyebarkannya tidak benar-benar ingin kamu bahagia. Mereka hanya ingin memanfaatkan emosimu untuk keuntungan mereka. Mereka menciptakan hari-hari spesial, mengubah setiap momen jadi ajang konsumsi, dan membuatmu merasa bahwa masalah hubungan selalu salah pasanganmu, bukan dirimu. Padahal pola pikir seperti itu bukan menyelesaikan masalah, melainkan memperburuk krisis pernikahan di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Belajar berpikir mandiri. Jangan mudah percaya pada kata-kata mutiara di internet. Setiap kali membaca sebuah pandangan, tanyakan, apakah ini logis? Apakah pandangan ini membantuku berkembang atau hanya memanipulasi emosiku? Fahami bahwa pernikahan adalah kerjasama, bukan transaksi. Dua orang menikah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan untuk saling menuntut keuntungan. Hanya ketika kedua pihak mau bertanggung jawab dan berkontribusi, barulah pernikahan bisa bertahan lama. Belajar berempati dan melihat dari sudut pandang pasangan. Laki-laki punya tekanannya sendiri, perempuan juga punya kesulitannya sendiri. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan apapun, tetapi saling memahami akan memperkuat ikatan. Pernikahan itu sebenarnya sederhana. Dua orang yang saling mencintai, saling mendukung, tumbuh bersama, dan menghadapi badai kehidupan bersama. Namun motivasi beracun membuat yang sederhana menjadi rumit. Kebahagiaan rumah tangga sesungguhnya tergantung pada sikap dan cara berpikirmu. Jadi, saat mempertimbangkan pernikahan, bukalah matamu dan jernihkan pikiranmu. Jangan biarkan racun sosial media menyesatkanmu. Pernikahan bisa sangat indah, asal kamu masuk dengan niat dan mental yang benar. Jika kamu bisa memahami pesan ini dan merasa tersentuh, itu artinya kamu sudah lebih bijak daripada kebanyakan orang. Karena kecerdasan bukan soal iki, melainkan tentang seberapa cepat kamu mau menyadari dan berubah.